Kita semua kan punya keyakinan soal cara belajar yang paling bagus ya. Sesuatu yang kita anggap sebagai akal sehat. Tapi gimana kalau saya bilang banyak dari keyakinan itu sebenarnya keliru? Yet, ini pertanyaan serius loh. Apa yang selama ini kita anggap fakta soal belajar, jangan-jangan cuma mitos yang sudah mendarah daging? Siap buat menguji pengetahuan Anda? Oke, kita langsung coba ya. Saya akan kasih 8 pernyataan, semuanya berdasarkan penelitian psikologis. Tugas Anda gampang, putuskan aja ini benar atau salah. Pasti seru. Siapkan jawaban Anda, kuisnya kita mulai sekarang. Nggak ada taruhan kok, cuma buat ngetes rasa penasaran aja. Yuk kita lihat seberapa akurat intuisi Anda. Siap? Oke, yang pertama. Otak kiri lawan otak kanan. Anda tim logis atau tim kreatif? Benar atau salah? Udah dikunci jawabannya? Oke, kita lanjut. Pernyataan kedua. Seberapa besar sih peran didikan di rumah dalam membentuk diri kita? Apa itu segalanya? Coba pikirin baik-baik. Benar atau salah? Nah, yang ini populer banget. Gaya belajar. Ada yang bilang dia tipe visual, auditori, atau kinestetik. Pertanyaannya, apa benar kalau cara ngajarnya disesuaikan hasilnya jadi lebih efektif? Pengulangan, pengulangan, dan pengulangan. Apakah mantra ini beneran jadi kunci buat ingatan jangka panjang? Gimana menurut Anda? Yo, lanjut. Pernah ngerasa siap banget buat ujian, tapi pas lihat hasilnya, tuh jauh dari harapan? Jangan-jangan kita emang sering terlalu percaya diri sama pemahaman kita sendiri ya? Soal cemas, biasanya kan kita anggap ini hal yang negatif. Tapi, apa mungkin sedikit rasa cemas itu justru bisa jadi pendorong? Benar atau salah? Sekarang topik yang lebih modern, video game, cuma buang-buang waktu, atau jangan-jangan alat belajar tersembunyi? Apa kata Anda? Dan yang terakhir, apa jenis ujian, misalnya pilihan ganda lawan esai, beneran mengubah cara siswa belajar dan memahami materi? Kunci jawaban terakhir Anda. Oke, kuisnya selesai. Udah siap buat lihat hasilnya? Beberapa jawaban ini mungkin bakal bikin Anda kaget loh. Yuk, kita bongkar satu persatu. Coba lihat deh survei ini. Banyak dari pernyataan ini kedengarannya bener banget kan? Rasanya sangat logis. Tapi, mari kita lihat apa kata penelitian yang sebenarnya. Jawaban pertama, salah. Ide soal otak kiri kanan ini ternyata cuma penyederhanaan yang berlebihan. Walaupun memang ada spesialisasi fungsi, kedua sisi otak kita itu kerja bareng terus-menerus untuk hampir semua hal. Jadi, lupakan label itu. Anda pakai seluruh otak Anda. Mitos kedua juga salah. Tentu, lingkungan rumah itu penting. Tapi, genetika memainkan peran yang luar biasa besar. Sejak lahir, bayi itu udah menunjukkan perbedaan temperamen yang asalnya dari faktor bawaan. Jadi kepribadian itu perpaduan kompleks antara bakat alami dan pola asuh. Dan ini dia salah satu mitos terbesar. Salah. Meskipun ide gaya belajar ini menarik banget, penelitian secara konsisten gagal membuktikan kalau mencocokkan metode ngajar dengan gaya belajar tertentu, itu hasilnya lebih baik. Intinya, metode pengajaran yang bagus itu ya efektif buat semua orang, apapun preferensi mereka. Pernyataan keempat, ternyata salah juga. Mengulang-ulang sesuatu itu adalah strategi yang lemah. Ada cara yang jauh lebih kuat, namanya elaborasi. Jadi, daripada cuma diulang, coba hubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang udah Anda punya. Tanya kenapa dan bagaimana. Itu jauh lebih efektif buat memori. Akhirnya, jawaban benar yang pertama. Kita memang seringkali bukan penilai yang baik atas pengetahuan kita sendiri. Membaca ulang atau menstabilo teks itu bisa bikin kita merasa familiar dengan materi. Tapi itu bukan berarti kita benar-benar paham. Inilah ilusi pengetahuan yang sangat umum. Jawaban ini juga benar. Dan ini mungkin sedikit berlawanan dengan intuisi. Tentu, cemas yang tingkatnya tinggi bisa bikin kita ngeblank. Tapi sedikit rasa gugup sebelum ujian, itu justru bisa meningkatkan fokus dan memotivasi kita untuk persiapan lebih baik. Kuncinya adalah menemukan tingkat yang optimal, bukan menghilangkannya sama sekali. Satu lagi jawaban benar yang mungkin mengejutkan. Nggak semua video game sama tentunya, tapi banyak game modern, terutama yang strategis dan simulasi, itu bisa melatih keterampilan kognitif tingkat tinggi, seperti perencanaan, manajemen sumber daya, dan pemecahan masalah yang kompleks. Dan yang terakhir tentu saja benar. Penilaian atau ujian adalah sinyal terkuat bagi siswa tentang apa yang benar-benar penting untuk dipelajari. Kalau ujiannya cuma menuntut hafalan, siswa bakal menghafal. Kalau ujiannya menuntut pemikiran kritis, siswa akan belajar untuk berpikir kritis. Desain penilaian secara langsung membentuk cara kita belajar. Jadi, apa inti dari semua ini? Ini tentang pentingnya beralih dari apa yang terasa benar ke apa yang terbukti benar melalui penelitian.
Dalam hal belajar, akal sehat kita bisa menjadi panduan yang sangat tidak bisa diandalkan. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Banyak mitos belajar ini bertahan karena kedengarannya logis. Gaya belajar kedengarannya masuk akal. Pengulangan kedengarannya seperti cara yang solid. Tapi data ilmiah menunjukkan cerita yang berbeda. Halo semuanya! Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba ubah total cara pandang kita soal belajar. Kita akan bongkar bareng-bareng strategi jitu yang didukung sains, biar informasi itu nggak cuma numpang lewat, tapi benar-benar nempel di otak. Pernah nggak sih Anda lagi baca buku, baru selesai satu halaman, langsung lupa barusan baca apa? Kayaknya kita semua pernah ngalamin itu ya. Momen yang bikin frustrasi banget pas mata kita sih udah baca kata-katanya, tapi otak kayaknya nggak mau nyatat sama sekali. Nah ini masalah super umum, tapi tenang aja, ada solusinya kok. Oke, kita bedah masalahnya ya. Seringnya, ini bukan soal kita cerdas atau enggak, tapi soal tekniknya. Kita tuh sering banget kejebak dalam belajar pasif, jadi kita cuma nerima aja informasi gitu. Kuncinya, ya kita harus pindah ke belajar aktif, di mana kita benar-benar berinteraksi sama materinya. Dan ini bukan sebarang tips loh. Strategi yang bakal kita obrolin ini bukan opini, tapi datang langsung dari penelitian psikologi pendidikan. Jadi ini tuh metode-metode yang udah terbukti secara ilmiah, bisa ningkatin cara kita belajar dan nginget sesuatu. Jadi kita mulai dari mana nih? Pertama, kita harus paham dulu akar masalahnya. Kenapa sih kita gampang banget lupa? Seringnya alasannya simpel banget. Kita kurang terlibat secara mendalam sama materi yang lagi dipelajari. Cuma di permukaan aja gitu. Oke, sekarang ayo kita bangun fondasi yang kuat. Dua strategi pertama ini ibarat pemanasan buat otak Anda. Penting banget buat dilakuin bahkan sebelum Anda benar-benar nyemplung ke materinya. Nah, dua langkah dasar ini kelihatannya simpel tapi ampuh banget. Pertama, kita tentuin dulu tujuannya, biar tahu mau kemana. Kedua, kita sambungin materi baru ini sama hal-hal yang udah kita tahu sebelumnya. Jadi kayak bangun jembatan gitu. Coba bayangin. Kalau nggak ada tujuan yang jelas, pikiran kita pasti ngelantur kemana-mana. Tapi dengan nentuin target spesifik, misalnya, oke, saya harus bisa ngejelasin 3 penyebab utama Perang Dunia Pertama, Anda ngasih otak Anda fokus yang tajam, ada tujuan yang jelas buat dikejar. Nah, yang ini nih menarik banget, konsep membangun koneksi. Informasi baru yang berdiri sendiri itu gampang banget hilangnya. Tapi, waktu Anda ngaitin itu sama sesuatu yang udah Anda ngerti, Anda sebenarnya lagi ngebangun jaring pengetahuan yang lebih kuat. Secara harfiah, Anda lagi ngebangun lebih banyak koneksi di otak. Istilah kerennya buat ini tuh pembelajaran bermakna. Ini adalah proses aktif buat nyari relevansi. Jadi pas Anda nanya ke diri sendiri, ini nyambungnya ke pengalaman saya yang mana ya? Atau ini ngingetin saya sama apa ya? Nah, saat itulah Anda lagi melakukan pembelajaran yang bermakna. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang waktunya kita gali lebih dalam lagi. Fase berikutnya ini butuh kerja mental yang lebih intensif, tapi ini penting banget buat dapat pemahaman yang sesungguhnya. Di sini kita jadi lebih aktif lagi nih. Kita nggak cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi kita kembangin, kita pertanyakan, bahkan kita debat di dalam pikiran kita. Nah, ini dia langkah menuju pemahaman yang sejati. Jadi intinya itu elaborasi. Artinya Anda nggak cuma baca, Anda berhenti sejenak, mikir, terus nanya. Contoh lain dari konsep ini apa ya? Atau kira-kira implikasi dari ide ini apa? Anda seolah-olah jadi rekan penulis dalam proses belajar Anda sendiri. Nah, ini mungkin bagian yang paling menantang, tapi sekaligus paling berguna. Daripada ngindarin informasi yang beda sama pandangan Anda, coba deh hadapi. Tanya ke diri sendiri, kenapa ya ide baru ini kok rasanya aneh atau salah buat saya? Proses ini namanya perubahan konseptual, dan ini adalah inti dari pertumbuhan intelektual. Saat kita mau menyesuaikan pemahaman kita karena ada bukti baru, nah disitulah pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Ini tanda kalau pikiran kita fleksibel dan kuat. Oke, kita udah bangun fondasi, udah gali lebih dalam juga. Sekarang, gimana caranya biar semua kerja keras ini nempel di otak? Ayo kita lihat strategi buat retensi jangka panjang. Dua strategi terakhir ini gunanya buat bikin pengetahuan jadi nyata dan tahan lama. Kita bahkan ubah ide-ide abstrak jadi sesuatu yang bisa kita pegang dan mastiin kita nggak gampang lupa gitu aja. Coba perhatiin kalimat ini. Kedengarannya pinter sih, tapi agak susah kan ngebayanginnya? Konsepnya tuh kayak ngambang gitu. Maksudnya di dunia nyata tuh gimana? Nah, sekarang lihat bedanya. Tiba-tiba, ide abstrak yang tadi jadi hidup. Kita jadi bisa ngebayangin.
Otak kita itu jauh lebih gampang ingat cerita dan contoh nyata daripada aturan-aturan abstrak yang awang-awang. Ini dia perubahan mindset yang gede banget. Jangan nunggu ujian buat ngetes diri sendiri. Coba deh berhenti sejenak secara berkala. Terus cek apa kita beneran ingat dan paham sama yang barusan dibaca. Kebanyakan dari kita kan nganggap tes itu momen penilaian yang serem. Gimana kalau kita lihat itu sebagai alat belajar paling ampuh? Tiap kali Anda nyoba ngingat informasi, Anda itu sebenarnya lagi nguatin jalur saraf di otak. Jadi besok-besok lebih gampang ingatnya. Kutipan ini benar-benar pas banget. Ambil jeda, tutup bukunya. Terus, coba jelasin konsep utamanya pakai kata-kata Anda sendiri. Kalau bisa, itu artinya Anda benar-benar udah paham. Jadi kesimpulannya gimana? Semua ini tuh bukan cuma sekumpulan tips ya. Ini adalah soal pola pikir yang baru tentang belajar. Keenam strategi ini bukan jalan sendiri-sendiri. Mereka itu satu tim, kerja bareng buat ngebentuk siklus belajar yang kuat dan berkelanjutan. Ujung-ujungnya, penguasaan materi yang sesungguhnya. Dan inilah pesan utamanya. Stop jadi konsumen informasi yang pasif. Jadilah peserta yang aktif dalam pendidikan Anda sendiri. Terlibat sama materinya, sabungin sama hidup Anda, dan ciptakan pemahaman baru. Itulah rahasia belajar yang sebenarnya. Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang luar biasa banget, yaitu perjalanan untuk bertransformasi dari guru yang baru mulai jadi guru yang benar-benar ahli. Yuk kita kupas bareng-bareng. Gimana sih caranya? Nah, tahun pertama mengajar. Pernah ngerasa kewalahan banget kan? Kalau Anda guru baru, wah pasti relate banget nih. Rasanya tuh kayak diserbu tugas sama tantangan yang nggak ada habisnya. Dari mulai nyiapin RPP sampai ngatur kelakuan anak-anak di kelas. Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini semua bagian dari prosesnya. Tapi jangan khawatir, selalu ada jalannya kok. Nah, ini dia roadmap kita. Kita bakal bahas cara bertahan di tahun pertama, gimana pengetahuan bisa jadi kekuatan super, pentingnya latihan, sampai ke pola pikir yang jadi senjata rahasia. Semua ini buat ngebantu Anda jadi guru yang terantil. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya. Bertahan di tahun pertama. Langkah paling awal dan mungkin paling penting adalah mengakui kalau perasaan kewalahan itu normal banget, wajar. Karena ya jujur aja, setiap kelas itu kayak panggung aksi yang nggak ada hentinya, butuh perhatian penuh terus-terusan. Mengakui ini tuh udah setengah jalan buat ngatasin masalahnya. Makanya, coba deh lebih sabar sama diri sendiri. Jadi, guru yang jago itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint. Butuh waktu, butuh proses. Ini adalah perjalanan panjang untuk mendapatkan keahlian yang sesungguhnya. Oke, setelah kita bisa menerima tantangan di tahun pertama, sekarang waktunya kita bangun fondasi. Dan fondasi terkuat itu apa? Jelas, pengetahuan. Ini bukan cuma soal apa yang kita ajarkan loh ya, tapi yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita mengajarkannya. Ada 3 area pengetahuan penting yang harus terus-terusan diasah sama guru efektif. Pertama, ya jelas, keahlian materinya harus jago. Kedua, pengetahuan pedagogisnya, alias cara ngajarnya. Dan ketiga, yang sering dilupakan, pengetahuan soal komunitas dan budaya siswa kita. Jadi nggak cuma menguasai materi, tapi juga ngerti cara nyampeinnya. Dan yang paling penting, kenal sama siapa kita bicara. Nah, dari 3 itu, ada satu yang penting banget, namanya pengetahuan konten pedagogis. Istilahnya keren ya, tapi simpelnya gini. Bayangin ini kayak jembatan ajaib yang Anda bangun. Jembatan ini ngehubungin materi pelajaran yang rumit ke otaknya siswa biar mereka ngerti. Terus prakteknya gimana sih? Ya ini artinya Anda tuh udah bisa nebak. Oh, di bagian ini nih, anak-anak pasti bakal bingung. Anda juga punya, katakanlah 5 cara beda buat ngejelasin konsep fotosintesis. Jadi kalau cara satu nggak berhasil, masih ada cara 2, 3, 4, 5. Intinya, Anda punya sekantong penuh strategi buat situasi apapun di kelas. Tapi tahu aja nggak cukup kan? Nah, pilar kedua buat jadi ahli itu adalah latihan. Dan ini bukan sembarang latihan ya, tapi latihan yang aktif dan yang penting kolaboratif. Soalnya keahlian itu nggak lahir dari ruang hampa, tapi ditempa bareng-bareng di dalam komunitas. Buang jauh-jauh deh gambaran guru itu superhero yang kerja sendirian di kelasnya. Itu pemikiran jadul. Perkembangan yang sesungguhnya itu justru datang pas kita saling terhubung dan kerja bareng sama rekan-rekan guru lainnya. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, kalau kerja sendirian, ujung-ujungnya cuma frustrasi dan serba terbatas. Nah, di sisi lain, lihat deh. Ada kekuatan yang luar biasa dari saling berbagi ide, ngerancang pelajaran bareng, dan ngebangun komunitas belajar profesional. Tujuannya satu, biar siswa sukses. Kira-kira mana yang lebih mantap? Jawabannya udah jelas banget kan?
Bagian penting dari latihan ini adalah menjadi guru yang reflektif. Maksudnya apa? Sederhana kok. Anggap aja ini kayak ngobrol sama diri sendiri tiap hari. Nanya-nanya, tadi di kelas apa ya yang berhasil? Kenapa ya kok berhasil? Besok apa nih yang bisa aku lakuin biar lebih baik lagi? Oke, sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Dan yang satu ini bisa dibilang senjata rahasia, sesuatu yang paling kuat dari semuanya. Apa itu? Yaitu keyakinan yang kita punya tentang kemampuan diri kita sendiri. Dalam psikologi, ini disebut efikasi diri. Gampangnya gini deh, ini adalah keyakinan di dalam hati yang bilang, iya, gue bisa ngelakuin ini, gue bisa ngebimbing murid-murid ini, gue bisa bikin perubahan. Dan ini dia kenapa efikasi diri itu penting banget. Keyakinan ini tuh nggak berhenti di diri Anda aja, tapi menular. Betul, menular ke siswa. Pas Anda percaya sama kemampuan Anda, secara nggak langsung Anda itu lagi nularin rasa percaya diri itu ke mereka. Keyakinan Anda jadi keyakinan mereka juga. Dahsyat kan kekuatannya? Oke, jadi gimana cara kita nyatuin ini semua? Ingat, jadi guru yang terampil itu bukan garis finish, bukan tujuan akhir, tapi ini lebih kayak sebuah siklus pertumbuhan profesional yang jalan terus-terusan. Jadi selalu ingat 3 pilar ini ya di sepanjang perjalanan Anda. 1. Terus bangun basis pengetahuan. 2. Asah terus kemampuan lewat kolaborasi bareng teman-teman guru. Dan 3. Pupuk pola pikir dengan efikasi diri yang tinggi. Keyakinan yang nggak goyah kalau Anda itu bisa berhasil. Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa benar-benar tahu metode apa yang paling efektif di ruang kelas? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng ilmu di balik dunia pengajaran. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Di antara segudang ide dan strategi pendidikan yang ada, gimana caranya kita bisa misahin mana yang cuma kedengeran keren sama mana yang beneran terbukti secara ilmiah bisa bikin perubahan? Nah, itu dia yang bakal kita kulik hari ini. Ya, bener banget. Kreativitas dan imajinasi itu penting banget buat guru-guru hebat. Itu sisi seninya. Tapi, pengajaran yang paling efektif itu juga harus punya fondasi yang kuat, yang didasari sama hasil-hasil riset tentang cara manusia belajar. Nah, itulah sisi sainsnya. Oke, buat memulai perjalanan kita memahami riset, kita perlu tahu dulu nih, ada 2 keluarga besar dalam metodologi penelitian. Ini titik awal kita. Gini deh, di satu sisi ada riset kuantitatif. Ini semua tentang angka, persentase, skor, nilai rata-rata. Di sisi lain, ada riset kualitatif yang lebih fokus sama cerita dan konteks lewat wawancara atau observasi. Gampangnya gini, yang satu soal angka, yang satu lagi soal cerita. Oke, kita perjelas ya. Riset kuantitatif itu intinya kita mengukur sesuatu. Coba bayangin, misalnya nilai rata-rata ulangan matematika di kelas atau persentase siswa yang nggak pernah absen selama sebulan. Nah, itu semua data yang bisa dihitung. Nah, kebalikannya, riset kualitatif itu ngasih kita gambaran yang lebih kaya dan mendalam. Ini bukan soal ngitung-ngitung, tapi lebih ke memahami kenapa dan bagaimana di balik angka. Riset ini ngebawa kita langsung ke situasi nyata yang kompleks, kayak di ruang kelas, buat benar-benar paham konteksnya. Sip, sekarang kita masuk lebih dalam nih ke dunia kuantitatif. Langkah pertama dan kedua dalam setiap perjalanan riset itu biasanya adalah, pertama, pahami dulu apa yang terjadi. Terus, coba lihat, ada pola yang kelihatan nggak ya? Studi deskriptif itu ya persis kayak namanya, tujuannya buat mendeskripsikan sesuatu. Anggap aja kayak kita lagi motret sebuah situasi. Misalnya, kita pengen tahu, rata-rata berapa jam sih siswa SMA tidur tiap malam? Studi ini nggak ngejelasin kenapa, tapi cuma ngasih tahu kita faktanya apa adanya. Nah, dari sini nih, mulai seru. Setelah kita tahu situasinya gimana, kita mulai cari-cari hubungan. Misalnya, ada hubungan nggak ya antara kebiasaan sarapan dengan tingkat konsentrasi siswa di jam pelajaran pertama? Studi korelasional inilah yang mencoba mencari pola dan koneksi semacam itu. Nah, ini penting banget dan harus diingat baik-baik ya. Cuma karena 2 hal terjadi berbarengan, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lainnya. Korelasi itu bukan sebab akibat. Bisa aja kan ada faktor ketiga yang nggak kelihatan, yang ternyata mempengaruhi keduanya. Setelah kita tahu mungkin ada hubungan, pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling penting, apa benar yang satu itu menyebabkan yang lain? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita butuh jenis studi yang paling kuat. Ini dia nih, standar emasnya dalam penelitian. Di studi eksperimental, peneliti itu nggak cuma ngamatin, tapi mereka turun tangan langsung.
Mereka coba satu metode mengajar baru ke satu kelompok, terus dilihat nilainya jadi lebih bagus nggak dibanding kelompok lain yang nggak pakai metode itu. Terus, gimana cara kerjanya? Kuncinya itu satu, penugasan acak atau random assignment. Ini tuh kayak kita lempar koin buat tiap siswa, buat nentuin dia masuk ke kelompok yang dapat metode baru atau yang pakai metode lama. Cara ini mastiin kalau kedua kelompok itu seimbang dari awal. Jadi kalau nanti ada perbedaan hasil, kemungkinan besar itu ya karena intervensinya. Tapi ya gitu deh, di dunia nyata kan nggak segampang itu. Kita nggak bisa dong seenaknya mindah-mindahin siswa ke kelas yang beda cuma buat penelitian. Nggak praktis kan? Jadi gimana dong solusinya? Nah, solusinya adalah para peneliti pakai yang namanya studi kuasi eksperimental. Ini mirip banget sama eksperimen, tapi bedanya nggak ada penugasan acak. Jadi, peneliti mungkin ngebandingin dua kelas yang udah ada. Misalnya, kelas pagi sama kelas sore. Praktis banget sih, tapi kita jadi harus lebih hati-hati kalau mau bilang ini soal sebab akibat. Karena bisa aja kedua kelompok itu dari awal udah beda. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi satu alat praktis yang bisa kalian pakai. Anggap aja ini contekan andalan kalian. Tabel ini merangkum setiap jenis studi yang udah kita bahas. Coba deh perhatiin, setiap jenis, deskriptif, korelasional, eksperimental, punya tujuan, batasan, dan jenis pertanyaannya masing-masing. Ini bakal berguna banget buat referensi cepat kalau kalian nemu studi baru. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita harus pakai alat yang pas untuk setiap pekerjaan. Studi deskriptif itu buat tahu gambaran situasinya. Korelasional buat cari hubungan. Eksperimental buat buktiin sebab akibat. Dan kualitatif buat tahu cerita lengkap di baliknya. Halo semuanya, sering nggak sih kita lihat berita soal pendidikan yang isinya cuma angka-angka gede doang? Angka-angka itu penting sih, tapi apa itu udah cerita lengkapnya? Nah, hari ini kita bakal coba jadi detektif. Kita akan selidiki bareng-bareng gimana cerita di balik data itu justru bisa ngasih kita pemahaman yang jauh lebih dalam tentang proses belajar. Oke, para detektif, siap? Kasus pertama kita ini datangnya dari Chicago. Ada sebuah misteri nih di dunia pendidikan. Jadi ceritanya ribuan siswa baru aja masuk SMA. Tapi kok ada yang aneh? Ada yang nggak beres? Yuk kita lihat petunjuk pertamanya. Dan ini dia petunjuknya. Satu angka yang gede banget, 40%. Jadi dalam sebuah penelitian besar, ternyata 40% siswa kelas 9 di Chicago itu gagal di minimal satu mata pelajaran. Bayangin, itu kan hampir setengahnya. Angka ini jelas bikin khawatir ya. Tapi, sebagai detektif yang baik, kita tahu dong kalau angka doang itu bukan cerita lengkapnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, disinilah semuanya berubah. Angka 40% tadi, tiba-tiba bukan lagi sekedar statistik. Angka itu punya nama, Anna. Coba dengerin deh ceritanya. Dia bilang, dia tuh suka lupa beli buku catatan, terus catatannya jadi di kertas-kertas acak, dan akhirnya hilang. Masalahnya bukan karena dia nggak pinter loh, tapi karena hal-hal sepele yang numpuk. Cerita Anna ini dia petunjuk kuncinya. Sisi manusiawi di balik data yang kelihatannya kaku. Jelas banget kan, ini bukan cuma soal angka. Pertanyaannya sekarang, apa sih cerita sebenarnya di balik 40% itu? Nah, untuk mecahin kasus ini, kita harus gali lebih dalam lagi. Oke, setiap detektif yang jago pasti tahu kalau satu bukti aja tuh nggak pernah cukup. Jadi, untuk mecahin misteri ini, kita harus gabungin semua petunjuk yang ada biar bisa lihat gambaran besarnya. Nah, disinilah kasusnya jadi makin seru. Jadi, kita punya dua jenis petunjuk yang saling melengkapi. Di satu sisi, ada petunjuk kuantitatif. Ini yang ngasih tahu kita apanya. Skala masalahnya segede apa? Lebih dari 27.000 siswa, 40% gagal. Tapi di sisi lain, ada petunjuk kualitatif. Ini yang ngasih tahu kenapanya. Cerita-cerita kayak dari Anna tadi, mereka kewalahan, nggak terorganisir, butuh dukungan lebih dari guru. Kalau digabungin, baru deh kita dapat cerita yang utuh. Ternyata alat investigasi yang dipakai para peneliti ini ada namanya loh. Namanya riset metode campuran atau Mixed Methods Research. Gampangnya, ini tuh cara keren buat ngegabungin si apa, angka-angka, dengan si mengapa, cerita-cerita. Dengan begini, data yang tadinya cuma angka doang jadi punya makna, jadi sesuatu yang bisa kita pahami dan kita cari solusinya. Oke, sekarang kita pindah ke kasus lain. Kasus ini bakal nunjukin sebuah jebakan yang sering banget terjadi. Ingat kan, seorang detektif itu harus selalu curiga, bahkan sama jawaban yang kelihatannya paling jelas sekalipun.
Lihat deh grafik di depan kita ini. Kelihatannya sih jelas banget ya. Ada dua program membaca, namanya RAY dan RIG. Nah, siswa di program RAY skornya lebih tinggi daripada yang di program RIG. Gampang kan? Berarti kasusnya selesai. Program RAI jelas lebih bagus. Tapi, tunggu dulu. Detektif yang beneran jago nggak bakal langsung loncat ke kesimpulan. Jangan-jangan ada yang kita lewatin? Yap, jangan buru-buru. Penyelidik yang teliti pasti akan berhenti sejenak dan coba cari penjelasan lain. Nah, ini dia nih tersangka-tersangka lainnya. Bisa jadi pelakunya bukan programnya loh. Gimana kalau ternyata gurunya beda? Mungkin guru di program RTI lebih semangat atau punya ekspektasi lebih tinggi ke muridnya. Atau gimana kalau waktu yang dipakai buat baca emang lebih lama? Atau jangan-jangan dari awal murid-murid di program RTI emang udah lebih jago bacanya? Dan ini dia aturan emas dalam investigasi. Korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Maksudnya gini, cuma karena dua hal terjadi barengan, kayak program RA dan skor tinggi, itu nggak otomatis berarti yang satu jadi penyebab yang lainnya. Oke, setelah menangani banyak kasus, seorang detektif kan biasanya mulai lihat pola-pola tertentu ya. Nah, di dunia riset juga sama. Pola-pola yang udah terbukti ini akhirnya jadi yang kita sebut sebagai prinsip dan teori. Inilah fondasi pemahaman kita. Kita mulai dari prinsip dulu. Anggap aja prinsip ini kayak aturan main yang udah terbukti dan bisa diandelin. Contoh klasiknya nih, perilaku yang dapat hadiah biasanya bakal diulangin lagi. Simpel kan? Jadi, prinsip itu ngasih tahu kita apa yang penting atau apa yang berhasil. Nah, kalau prinsip itu adalah apanya, maka teori itu adalah mengapanya. Teori itu tugasnya merangkai berbagai prinsip tadi jadi satu cerita yang utuh. Jadi teori nggak cuma ngejelasin apa yang terjadi, tapi juga coba ngejelasin kenapa itu bisa terjadi. Ini nih contoh teori yang keren banget. Teori pemrosesan informasi. Teori ini menganalogikan otak kita itu kayak komputer. Pertama, ada perhatian. Ini kayak percikan awal, informasinya harus kita sadari dulu biar bisa masuk. Terus, informasi itu masuk ke memori kerja. Ini kayak meja kerja kita, tempat kita mikirin dan ngolah informasi itu. Terakhir, kalau udah diproses, disimpan deh di memori jangka panjang. Anggap aja ini perpustakaan raksasa di otak kita. Model kayak gini ngebantu banget buat kita ngerti proses belajar yang kelihatannya rumit. Oke, para detektif, setelah kita pecahin beberapa kasus bareng-bareng, sekarang giliran kalian yang dapat peralatan investigasi sendiri. Anggap aja ini toolkit yang bisa bantu kalian jadi pemikir yang lebih kritis setiap hari. Ini dia 3 alat utama di dalam toolkit berpikir kritis kalian. Pertama, selalu lihat di balik angka. Jangan berhenti di data, tanyain cerita manusianya. Kedua, tantang jawaban yang terlalu gampang. Selalu pertanyakan, apa benar yang satu ini nyebabin yang lain? Dan yang ketiga, bangun pemahaman di atas apa yang udah kita tahu. Pakai prinsip dan teori yang ada buat mencerna informasi baru. Kepikiran nggak sih kalau setiap lembar tugas siswa itu sebenarnya kayak TKP, tempat kejadian pembelajaran? Iya, penuh dengan data, wawasan, dan petunjuk-petunjuk tersembunyi. Hari ini yuk kita pasang topi detektif kita dan pecahkan kasus ini bareng-bareng. Nah, ini dia barang bukti utamanya. Sebuah cerita yang ditulis oleh Justin, seorang anak umur 7 tahun. Mungkin kelihatannya biasa aja ya, tapi kalau kita lihat lebih dekat, setiap kata itu seperti sidik jari dari proses berpikirnya. Ini tuh kayak peta harta karun yang nunjukin jalan menuju pemahaman dia. Jadi, kira-kira rahasia apa aja nih yang ngumpet di balik tulisan tangan ini? Yuk kita bedah petunjuknya satu persatu. Mulai dari pemahamannya tentang bahasa, sampai sedikit gambaran tentang dunianya di rumah. Oke, investigasi kita mulai sekarang. Kita bakal lihat lebih dekat setiap detail tulisan Justin. Ingat ya, dalam kerjaan detektif, nggak ada detail yang terlalu kecil. Setiap kata, bahkan setiap salah eja, itu adalah petunjuk. Nah, ini dia yang menarik banget. Justin itu mengeja berdasarkan bunyinya. Dia nulis once jadi aware, itu bukan sekedar salah tulis loh. Ini tuh kayak kita dikasih jendela buat ngintip langsung ke cara otaknya bekerja. Kita jadi bisa lihat otaknya lagi berusaha keras menghubungkan suara dengan simbol. Dan, lihat deh yang ini. Ini bukti kemajuan yang jelas banget. Penggunaan akhiran ing nunjukin kalau Justin gak cuma asal tebak. Otaknya udah mulai ngenalin pola dan ngebangun fondasi tata bahasa. Ini sebuah lompatan besar loh. Sekarang, petunjuk yang satu ini ngebawa kita keluar dari kelas, langsung ke rumahnya Justin. Ejaannya untuk koran, dia tulis newspaper.
Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini bisa jadi sinyal kalau baca koran itu pemandangan yang biasa dia lihat di rumah. Ini ngingetin kita kalau jejak belajar siswa itu nggak cuma ada di sekolah. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai detektif yang baik, kita nggak boleh gegabah ambil kesimpulan. Semua yang kita temuin ini anggap aja sebagai hipotesis, sebuah teori yang perlu diuji lagi. Ini bukan fakta mati. Kunci dari investigasi yang bagus adalah pikiran yang selalu terbuka. Kasusnya Justin ini kan cuma satu contoh kecil. Sekarang coba kita tarik mundur, lihat gambaran besarnya. Guru-guru terbaik itu ya mereka melakukan investigasi kayak gini setiap hari. Menjadi detektif di kelas itu bukan kerjaan sampingan, itu udah jadi DNA dari pengajaran yang efektif. Dan TKP-nya itu ya seluruh sekolah. Petunjuk nggak cuma ada di lembar jawaban. Petunjuk ada di cara seorang murid berbagi mainan pas istirahat, di pertanyaan yang mereka lontarkan pas makan siang, atau bahkan di coret-coretan iseng di buku mereka. Tiap momen itu adalah data loh. Ternyata, semua kerjaan detektif ini ngamatin, ngumpulin petunjuk, dan bertindak berdasarkan temuan, ada nama resminya, penelitian tindakan atau action research. Nah, jangan keburu takut sama namanya loh. Ini tuh cuma cara sistematis buat jadi guru yang lebih baik dengan menggunakan bukti, bukan cuma pakai perasaan. Oke, jadi mari kita bongkar kotak peralatan detektif ini. Apa sih sebenarnya penelitian tindakan itu dan gimana cari kerjanya? Gampangnya gini. Ini tuh tentang guru yang jadi peneliti di laboratorium mereka sendiri, yaitu ruang kelas. Mereka aktif mecahin masalah-masalah nyata yang mereka hadapi, pakai bukti nyata dari murid-murid mereka buat ambil keputusan yang lebih cerdas. Dan yang paling asiknya lagi nih, kita nggak perlu jadi Sherlock Holmes buat ngelakuin ini. Ada kok metode 4 langkah sederhana yang bisa mengubah setiap guru jadi peneliti andal di kelasnya sendiri. Coba deh lihat siklus ini. Semuanya berawal dari satu pertanyaan. Sama kayak yang kita lakuin sama Justin tadi. Terus kita kumpulin datanya. Ya, tulisannya itu, habis itu kita analisis buat cari polanya. Dan yang paling penting, kita bikin rencana aksi. Ini bukan proses sekali jadi ya, ini kayak spiral perbaikan yang muter terus-menerus. Nah, terus buat apa sih semua kerjaan detektif ini, semua petunjuk ini ngebawa kita kemana? Jawabannya, mengarah ke satu tujuan utama yang bisa mengubah segalanya. Dan ini dia intinya. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi guru hebat itu bukan soal punya semua jawaban, tapi soal tahu cara nyari jawaban itu lewat bukti. Maksudnya, jadi guru yang terinformasi itu berarti kita pindah dari yang tadinya. Kayaknya sih, jadi datanya menunjukkan bahwa ini tentang pakai bukti nyata untuk memetakan perjalanan belajar setiap murid. Jadi kita tahu mereka ada di mana, mau kemana, dan jembatan apa yang perlu kita bangun buat nganterin mereka ke sana. Pernah nggak sih ngerasa udah belajar setengah mati, tapi kok rasanya nggak ada yang nyantol di kepala? Seringkali cara kita belajar itu cuma berdasarkan akal sehat. Hal-hal yang kayaknya sih benar, tapi ternyata nggak efektif sama sekali. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas mitos-mitos itu dan cari tahu apa kata sains tentang cara belajar yang beneran manjur. Oke, biar seru, kita mulai dengan semacam kuis kecil-kecilan. Anggap aja ini tes buat ngukur IQ belajar kamu. Aku bakal kasih beberapa pernyataan yang diambil dari survei psikologi, dan kita lihat seberapa cocok sih intuisi kamu sama temuan para peneliti. Udah siap? Anggap aja beberapa slide ke depan ini sebagai tantangan kilat. Nggak ada jawaban yang salah kok, yang penting jujur sama apa yang kamu yakini sekarang. Cukup jawab dalam hati aja ya. Oke, kita mulai. Pernyataan pertama, beberapa anak itu dominan pemikir otak kiri, sementara yang lainnya dominan pemikir otak kanan. Nah loh, gimana menurut kamu? Benar atau salah? Lanjut, pernyataan kedua. Cara terbaik buat belajar dan ingat fakta baru adalah dengan diulang-ulang terus. Ini kayaknya jurus andalan semua orang pas mau ujian ya kan? Tapi apakah ini benar atau jangan-jangan salah? Pernyataan ketiga, instruksi itu paling efektif kalau disesuaikan sama gaya belajar masing-masing individu. Wah, ini sih kita dengar di mana-mana ya. Kamu tim visual, auditori, atau kinestetik. Menurut kamu, pernyataan ini benar atau salah? Dan ini pertanyaan terakhir. Siswa itu sering salah menilai seberapa banyak yang mereka tahu tentang sebuah topik. Gimana menurut kamu? Benar atau salah? Oke, dikunci ya semua jawabannya. Oke, waktunya habis. Sekarang, yuk kita lihat jawabannya sama-sama dan kita bongkar beberapa mitos belajar yang paling populer. Siap-siap ya, karena mungkin bakal ada beberapa kejutan. Kita mulai dari yang pertama. Mitos, ada yang namanya pemikir otak kiri versus otak kanan. Ini ide yang populer banget kan? Seolah-olah kita ini terbagi jadi dua kubu.
tim logis yang jago matematika, dan tim kreatif yang jago seni. Faktanya, ini salah besar. Bayangin deh, otak kita itu kayak tim super solid. Kedua belahannya itu ngobrol dan kerjasama terus-menerus. Bahkan buat hal simpel kayak baca kalimat ini aja, sisi logis dan kreatif kamu itu lagi kerja bareng. Jadi buang jauh-jauh deh label otak kiri atau otak kanan. Kamu itu pakai seluruh otak kamu. Lanjut, mitos raksasa berikutnya. Menyesuaikan pengajaran dengan gaya belajar individu itu yang paling efektif. Pasti sering dengar kan, oh aku tuh tipe pembelajar visual, atau kalau aku auditori banget. Faktanya, riset justru bilang sebaliknya. Daripada pusing-pusing mikirin gaya belajar yang beda-beda, jauh lebih efektif kalau kita fokus ke cara kerja otak yang sebenarnya sama buat semua orang. Otak kita semua punya cara dasar yang mirip buat memproses informasi. Nah, mengajar sesuai prinsip universal inilah yang dampaknya jauh lebih besar. Mitos ketiga, repetisi adalah cara terbaik buat belajar hal baru. Ini taktik andalan banyak orang. Baca aja berulang-ulang sampai hafal di luar kepala. Tapi, apa benar ini cara yang terbaik? Ternyata, bukan. Ada cara yang jauh lebih dahsyat, namanya elaborasi. Gampangnya, elaborasi itu artinya menghubungkan info baru sama apa yang udah kamu tahu. Misalnya, kalau kamu belajar soal gravitasi, jangan cuma hafal definisinya. Coba bayangin kenapa bola bisa jatuh, atau gimana astronot bisa melayang di angkasa. Dengan bikin koneksi-koneksi ini, kamu nggak cuma hafal, tapi benar-benar ngerti. Nah, itu dia yang bikin ilmunya nempel lama. Jadi, poin utamanya gini. Kenapa sih kita harus lebih percaya sama riset daripada akal sehat? Ya karena akal sehat itu sering banget nipu, apalagi buat urusan sekompleks cara otak kita belajar. Yuk kita lihat kenapa. Coba lihat tabel ini deh. Ini nunjukin kenapa riset itu penting. Ada yang namanya riset korelasional, yang cuma nemuin hubungan. Contohnya gini. Penjualan es krim itu naik barengan sama kasus serangan hiu pas musim panas. Itu korelasi. Tapi, apa artinya makan es krim bikin kita diserang hiu? Ya enggak dong. Penyebab keduanya ya karena cuaca lagi panas. Nah, cuma riset eksperimental yang paling bawah itu yang benar-benar bisa nunjukin sebab akibat. Makanya kita nggak bisa cuma ngandelin intuisi. Oke, jadi gimana sih prinsip-prinsip ini kalau diterapin di dunia nyata? Coba kita intip dunia pendidikan, karena di sanalah proses belajar diuji setiap hari. Kita bakal lihat gimana guru-guru hebat itu pakai data, bukan cuma perasaan, buat jadi lebih baik lagi. Contohnya, seorang guru bernama Anne Smith. Dia menantang akal sehat yang bilang kalau nilai jelek itu bakal memotivasi siswa. Justru sebaliknya, dia bikin kebijakan di mana murid-muridnya bisa terus merevisi tugas sampai mereka berhasil. Hasilnya, murid-muridnya jadi ngerasa kayak dilatih, bukan dihakimi. Bahkan ada seorang murid yang bilang dia itu seperti pelatih yang terus menyemangati. Ini bukti nyata kalau pendekatan berbasis riset itu beneran manjur. Terus gimana caranya guru kayak Anne bisa begitu? Dia pakai proses yang namanya penelitian tindakan. Ini siklus yang simpel banget. 1. Cari tahu dulu masalahnya apa. 2. Kumpulin data, bukan nebak-nebak. 3. Analisis datanya buat cari pola. Dan 4. Bikin rencana aksi buat jadi lebih baik. Ini cara sistematis buat terus berkembang. Dan ini berlaku buat siapa aja loh, nggak cuma buat guru. Jadi, apa sih benang merahnya buat jadi seorang ahli, entah itu guru atau pembelajar? Ini bukan soal bakat dari lahir, tapi soal proses. Ini tentang rasa penasaran yang nggak pernah habis, terus belajar strategi baru, kerja bareng sama orang lain, dan yang paling penting, percaya kalau usaha kita bisa bikin perubahan besar. Kita udah lihat gimana para ahli menerapkan prinsip-prinsip ini. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa pakai ilmu psikologi ini buat belajar lebih efektif dalam kehidupan kita sendiri, apapun yang lagi kita pelajari. Ini dia 6 strategi praktis yang didukung sains. Coba kita bedah satu-satu. 1. Pasang target yang jelas setiap mau belajar. 2. Selalu sambungin info baru sama yang udah kamu tahu. 3. Elaborasi. Ingatkan yang tadi, jangan cuma baca, coba bikin contoh versi kamu sendiri. 4. Jangan takut buat menantang keyakinanmu sendiri. 5. Bikin hal yang abstrak jadi konkret. Dan 6. Ini penting banget, sering-sering cek pemahaman. Jujur sama diri sendiri, aku beneran ngerti nggak sih ini? Semua strategi tadi, semua fakta yang udah kita bahas, semuanya itu ngerucut ke satu tujuan utama yang paling penting, Yaitu untuk menjadi pembelajar terbaik versi dirimu sendiri. Ini bukan soal ngejar nilai atau hafalan buat lulus ujian. Ini soal rasa ingin tahu, soal benar-benar memahami dunia di sekitar kita, dan soal proses bertumbuh yang nggak pernah ada habisnya. Dan sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Keyakinan akal sehat tentang belajar apa lagi nih yang bakal kamu tantang selanjutnya? Teruslah bertanya,
dan teruslah belajar. Terima kasih sudah menyimak.